Kemudian setelah ayat itu turun, Rasulullah pun bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, isna'u kulla syai' illa nikah. Lakukan segala hal kecuali berhubungan badan, nikah. Ketika wanita haid boleh melakukan apa saja kecuali berhubungan badan, tidak boleh nikah itu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bidhikrihi tatanazzalu rahmat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi anjubiz zahirat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Wa radiyallahu an syafiina wa qudwatina wa qudbil maqtum Abil Abbas Ahmad Muhammad Sijani. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, para hadirin hadirat, bapak ibu-ibu, saudara-saudari jamaah musalla Baitus Sajidin yang berbahagia. Alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan panjang umur, sehat walafiat, sehingga di malam yang penuh berkah ini insyaallah kita masih bisa berkumpul di musholah ini untuk bersilaturahmi, kemudian ngaji bersama. Mudah-mudahan niat baik kita dari rumah, ringan langkah kaki kita dari rumah menuju ke musholah ini diberi ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menjadi sebab hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat dan cita-cita kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa dan kesalahan kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal baik kita kecil maupun besar mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan, bimbingan, hidayah, taufik Allah Subhanahu wa taala, diberi istiqamah untuk berbuat taat, untuk berzikir, untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala sampai mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang berbahagia, melanjutkan kajian kita pada ahad yang lalu. Pada minggu yang lalu tidak membaca kitab, tetapi masih seputar bicara tentang Rajab. Hadis yang ke-120. Hadis yang ke-120 masih seputar masalah haid. An Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, annal yahuda kanat idza hadatil mar'atu lam yu'akiluha, bahwa orang-orang Yahudi apabila ada wanita dari mereka haid, mereka tidak mengajaknya makan. Artinya mereka tidak mengajaknya makan bersama. Lam yu'akiluha, artinya mereka tidak memperbolehkan wanita itu makan bersama keluarga, ngumpul keluarga. Ini tradisi atau hukum yang ada dalam Yahudi,
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala hal kecuali nikah. Kecuali nikah. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadis ini panjang. Nanti ada hadis sempurnanya dalam tahlil lafzi, itu dalam analisa lafaz. Makna global dari hadis ini, al-makna al-ijmali, makna secara global dari hadis ini, ja'alallahu ta'ala hadhil ummata wasatan. Allah menjadikan umat ini, umat Nabi Muhammad ini, umat yang moderat, umat yang berada di tengah-tengah, tidak terlalu keras, sulit, tidak juga terlalu mudah, di tengah-tengah itu. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang di tengah-tengah. Ini Allah menjadikan umat ini umat yang wasatan, umat yang berada di tengah-tengah. Wa ja'ala dinaha asyrafal adyan. Dan Allah jadikan agama umat ini, umat Nabi Muhammad, agama yang paling mulia. Wa asmahaha, dan agama yang paling toleran. Agama yang paling toleran terhadap para pemeluknya. Tidak ekstrim. Jika tidak ekstrim juga tidak terlalu teledor, mengabaikan. Fa ajaza mu'asyaratal haid fil ma'kal wal masyrabi wal mudhajati. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan untuk bergaul dengan wanita yang sedang haid. Jadi Allah memperbolehkan untuk umat ini bergaul dengan wanita yang sedang haid, baik dalam makan, minum, ataupun mudhaja'ah. Mudhaja'ah itu tidur bersama. Nah, boleh masih suami tidur dengan istrinya yang sedang haid. Boleh makan bersama, boleh minum bersama, boleh tinggal dalam satu rumah. Nah, ini ajaran yang ada dalam Islam. Wa naha 'anil nikah wal istimta'i ma bima baina surrati wa rukbah ihtiyatan. Dan Allah melarang ketika wanita haid, yang dilarang untuk umat Islam hanyalah menikah. Artinya berhubungan badan, yang dilarang berhubungan badan atau jima, dan bersenang-senang antara pusar dan lutut. Nah, kalau di atas pusar tidak apa-apa, di bawah lutut tidak apa-apa. Bersenang-senang di antara pusar dan lutut, ihtiyatan, untuk berhati-hati, barangkali nanti ketika nafsunya bergejolak sehingga lupa dia bahwasanya istrinya sedang haid, sehingga dia jima. Fakana hadzal hukmu adalan wasatan. Maka hukum ini, hukum yang telah dijadikan oleh Allah untuk umat ini, umat akhir zaman ini, umat Islam, adalah hukum yang adil dan berada di tengah-tengah. Adlan wasatan, hukum yang adil dan di tengah-tengah. Nah, kenapa kok dikatakan wasatan, hukum yang di tengah-tengah dan adil? Fa innan nasara kanu yubihuna minal haid kulla syai'in hatta nikah. Karena orang-orang Kristen, orang-orang Nasara, mereka membolehkan wanita yang haid itu segala hal. Mereka membolehkan bagi wanita yang haid segala hal. Boleh makan bersama, boleh minum bersama, boleh tinggal serumah. Hatta nikah, sampai berhubungan badan pun mereka bolehkan. Ini orang-orang Kristen, orang-orang Nasara ini. Jadi boleh semua. Tidak ada larangan bagi mereka untuk wanita yang haid, di kalangan mereka tidak ada larangan, sama seperti wanita yang tidak haid. Wal yahuda, sementara orang Yahudi, kanu yuqassuna 'alaiha fayub'idunaha fi sairil ahwal. Sementara orang Yahudi bertolak belakang, kebalikan orang Nasrani, kebalikan orang Kristen. Orang Yahudi justru mereka bertindak keras, yuqsuna 'alaiha, berlaku keras terhadap wanita yang haid.
Sehingga yub'idunah, mereka menjauhkan wanita haid dalam seluruh keadaan. Dalam semua keadaan wanita haid ini tidak boleh berinteraksi dengan keluarganya, tidak dengan suaminya, tidak dengan anaknya, pokoknya dalam keluarga dia harus di rumah sendiri, di rumah sendiri, dikeluarkan dari rumahnya, ditempatkan rumah sendiri itu sampai selesai masa haidnya. Kalau umpamanya haidnya lama sampai 15 hari, ya 15 hari dia di luar rumah, ya. Dan itu berlaku setiap bulan terus begitu keluar rumah. Ini kebiasaan orang Yahudi. Jadi melarang wanita haid untuk bergaul dengan keluarganya, makan, minum, tidur pun tidak boleh. Harus misah, harus di rumah sendiri. Faja'al Islam, kemudian datang Islam, wasatan bainat tafriti wal ifrati, wallahu alimun hakim. Datanglah Islam sebagai penengah, wasatan sebagai penengah antara berlebih-lebihan dan juga antara ekstrim dan antara teledor. Kalau Yahudi kan terlalu ekstrim, ifrat ya, sampai makan minum pun tidak boleh bersama, ya. Kalau orang Nasrani, Kristen terlalu lunak, membolehkan semua boleh, makan minum, tinggal serumah, bahkan berhubungan badan pun dengan suaminya ketika haid dibolehkan. Itu orang Nasrani. Islam berada di tengah-tengah. Boleh makan, boleh minum bersama, boleh tinggal bersama, tetapi tidak boleh berhubungan badan. Berhubungan badan tidak boleh. Kalau hanya sekedar menyentuh, tidur bareng, berpelukan masih boleh untuk suaminya. Yang tidak boleh hanya berhubungan badan. Nah, ini toleransi yang ada dalam Islam. Ini makna global dari hadis tadi. Adapun lengkap hadisnya, ini kan tadi kan potongan hadis, lengkap hadisnya itu dari riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas. Sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, annal yahud kanu idza hadat al mar'atihim lam yu'akiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut. Sahabat Anas mengatakan orang-orang Yahudi itu, mereka apabila ada wanita dari mereka sedang haid, mereka tidak mengajaknya makan, tidak memperbolehkan wanita itu untuk makan bareng, dan juga mereka tidak memperbolehkan wanita itu untuk mengumpul dalam satu rumah. Lam yujami'una fil buyut, tidak mengumpulkan mereka wanita yang sedang haid itu dalam rumah. Artinya mungkin orang-orang Yahudi itu sudah menyiapkan tempat khusus. Jadi kalau istrinya lagi haid sudah dikeluarkan dari rumah, tempat kamar kecil mungkin untuk nanti biar makan sendiri, masak sendiri di situ, pokoknya tidak boleh berhubungan dengan keluarga sampai kalau sudah selesai haidnya baru boleh masuk rumah lagi. Setiap bulan gitu terus berarti. Mungkin sudah itu syariatnya, ajarannya seperti itu. Pasal ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi tentang perihal kebiasaan atau tradisi orang Yahudi ini. Sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ketika sahabat bertanya, Allah pun menurunkan firman-Nya. Bunyi firman-Nya, Allah menurunkan firman surat Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, mereka ini para sahabat bertanya kepadamu tentang wanita yang haid. Qul huwa adan, katakan qul huwa adan, katakan haid itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisa fil mahid, maka jauhilah para wanita ketika mereka sedang haid. Itu sambungan ayatnya, wala taqrabuhunna, jangan kalian mendekati mereka kaum wanita hatta yathurna, sampai mereka suci.
Fa idza tatahharna, apabila mereka telah bersuci, fatuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka, gaulilah mereka dari arah yang telah Allah perintahkan kepada kalian. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang bersuci. Itu lengkap ayatnya. Lengkap ayatnya. Nah, turun ayat tersebut. Ya. Kemudian setelah ayat itu turun, Rasulullah pun bersabda. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Isna'u kulla syai' illa nikah." Ya. Lakukan segala hal kecuali berhubungan badan, nikah. Ya. Ketika wanita haid boleh melakukan apa saja kecuali berhubungan badan, tidak boleh nikah itu. Ya. Kemudian ucapan Nabi ini, ucapan Nabi sampai kepada orang Yahudi. Fabalagha dzalika al-yahud. Ucapan Nabi sampai pada orang Yahudi. Faqalu, lalu mereka orang Yahudi berkata, ma yuridu hadzal rajul ayyada' min amrina syai'an ila khalafana fi. Mau apa sih orang ini? Ya. Nah, kata orang Yahudi, bahasanya itu orang ini maunya apa? Tujuannya kepada Rasulullah. Ia tidak meninggalkan sesuatu dari urusan kami kecuali dia berbeda dengan kami. Artinya Rasulullah memang tidak pernah ingin sama dengan orang Yahudi, selalu ingin berbeda dengan orang Yahudi. Ketika Rasulullah menyisir rambutnya dari sebelah kanan begitu, sebelah kanan. Kemudian orang Yahudi juga seperti itu. Akhirnya Rasulullah enggak. Rasulullah dibelah tengah oleh Rasulullah. Jadi ketika orang Yahudi berpuasa Asyura, Rasulullah juga berpuasa Asyura, tapi beliau memerintahkan sahabatnya supaya jangan sampai sama. Puasa juga sehari sebelumnya ataupun sehari sesudahnya. Jadi Rasulullah selalu ingin berbeda dan tidak sama dengan orang Yahudi. Termasuk masalah ini, ketika orang Yahudi mengekang kaum wanita, tidak boleh kaum wanita berhubungan dengan suaminya, makan minum serumah tidak boleh, maka Rasulullah memberikan kelonggaran pada kaum wanita muslimah, tetap boleh makan minum bersama, boleh tinggal serumah, boleh tidur bareng, yang tidak boleh hanya berhubungan badan saja. Berbeda dengan orang-orang Yahudi, sehingga orang Yahudi pun gerah dan protes. Orang ini maunya apa? Kok selalu ingin berbeda dengan kami, kata orang Yahudi. Faja Usaid bin Hudair, kemudian terusan hadis itu. Wa Ubbad bin Bishir, datang dua orang sahabat Nabi menemui Nabi. Namanya Sayyiduna Usaid bin Hudair dan Sayyiduna Ubbad bin Bishir radhiyallahu anhuma. Faqala, lalu kedua orang sahabat ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innal yahud taqul kada wa kada. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang Yahudi bilang begini dan begini. Orang Yahudi ketika mendengar sabda engkau menyuruh melakukan apa saja kepada istri yang sedang haid kecuali berhubungan, mereka bilang begini-begini, disampaikan apa yang dikatakan Yahudi. Fala nujami'uhunna, fala nujami'uhunna, sehingga kami tidak mengumpulkan wanita di rumah, tidak mau berkumpul dengan para wanita yang sedang haid. Bertanya, fala nujami'uhunna, apakah kami tidak boleh berkumpul serumah dengan wanita yang atau istri kami yang sedang haid? Pertanyaan kedua sahabat ini. Fataghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berubah ketika dua orang sahabat bertanya seperti itu, wajah Rasulullah berubah. Hatta dhananna an qad wajada alaihima. Sehingga sampai kami mengira bahwasanya Rasulullah itu marah. Wajada alaihima ghadiba. Rasulullah marah kepada dua sahabat itu, sahabat Usaid bin Hudair dan sahabat Ubbad bin Bishir radhiyallahu anhu. Nah, ketika Rasulullah wajahnya berubah, seperti marah, langsung kedua sahabat itu akhirnya keluar, takut keluar karena sebab pertanyaan mereka tadi.
Ya. Sehingga wajah Rasulullah berubah, akhirnya mereka keluar. Setelah mereka keluar, fastaqbalahuma. Setelah mereka pergi keluar, tiba-tiba ada orang datang, membawa hadiatan, sebuah hadiah. Bila min laban, susu. Membawa hadiah susu diberikan kepada Rasulullah, ilan Nabi SAW, kepada Rasulullah. Jadi ada orang setelah kedua sahabat tadi keluar, karena merasa telah membuat Nabi marah, akhirnya mereka keluar. Tiba-tiba setelah mereka keluar, ada datang seseorang membawa hadiah susu, lalu parsala fi atharihima. Nabi mengutus orang untuk memanggil kedua sahabat yang keluar tadi. Parsalah, Nabi mengutus orang fi atharihima untuk mengikuti, memanggil kedua orang sahabat yang sudah keluar tadi. Fa'arafasagahuma, setelah mereka kembali di hadapan Nabi, kedua sahabat yang keluar tadi yang mengira Nabi marah kepada mereka, Nabi pun menuangkan mereka susu tadi yang baru dapat hadiah dari orang. Nabi pun membagi susu itu kepada mereka berdua sahabat yang tadi yang sempat mereka mengira Nabi marah. Fa'arafa allam yajid alaihima, sehingga mereka pun paham, mengerti bahwasanya Nabi tidak marah kepada mereka berdua. Ini lengkap hadisnya itu ya, hadis lengkapnya. Jadi kedua sahabat tadi menyampaikan tentang respon orang Yahudi terhadap ucapan Rasulullah. Kemudian mereka bertanya, apakah kami harus memisahkan istri kami, tidak mengumpul bergaul dengan mereka serumah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, sehingga wajah Rasulullah pun berubah. Al-Yahud, di situ disebutkan Yahud. Siapa Yahudi itu? Yahudi. Al-Yahud ismun li qabilatin. Yahud itu nama sebuah suku. Al-Yahud, Yahudi itu nama sebuah suku. Wa summu bidzalik li'annahum raja'u wa hadu an ibadatil ajal. Dalam firman-Nya Allah berfirman, inna hudna ilaik, ay raja'na, sesungguhnya kami telah kembali kepadamu. Dikatakan Yahudi, Yahud, artinya kembali. Karena mereka kembali dari menyembah anak sapi, kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena mereka sempat menyembah anak sapi, menyembah sapi sempat ketika ditinggal oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, beberapa kurang lebih 40 hari ya Pak, sehingga mereka pun berubah. Sempat mereka menyembah anak sapi, tapi kemudian mereka kembali lagi. Nah, makanya dikatakan al-Yahud, Yahud orang-orang yang kembali setelah melakukan pelanggaran, kemudian kembali kepada Allah, menyembah Allah. Ada beberapa poin yang bisa diambil dari hadis tadi. Hadis ini. Fiqhul hadis ya, ada beberapa pemahaman yang bisa dipahami dari hadisnya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Yang pertama, tahrimu wat'il haid. Diharamkan menjima wanita yang sedang haid. Dan diharamkan menggauli ataupun berhubungan badan dengan wanita yang sedang haid sampai mereka suci. Ini poin yang pertama yang bisa dipahami dari hadis tadi. Yang kedua, jawazul istimta' bil haid. Boleh bersenang-senang dengan wanita yang sedang haid, ya. Boleh bersenang-senang dengan wanita yang sedang haid, ya. Nah, boleh megang, boleh juga tidur bareng, ya, ketika sedang haid itu. Pokoknya yang penting jangan berhubungan. Bikulli anwa'ihi, dengan berbagai macam kesenangan. Pokoknya kesenangan apa saja boleh bersenang-senang dengan berbagai macam kesenangan. Ma adal wat'i, selain jima, selain berhubungan badan. Nah, berhubungan badan dah boleh. Wa ma baina surah wa rukbah binuli hailin, dan
apa yang ada, anggota yang ada antara pusar dan lutut. Di atas pusar tidak apa-apa, di bawah lutut tidak apa-apa. Yang ada di antara pusar dan lutut itu yang tidak diperbolehkan. Ini menurut jumhur ulama, termasuk Imam Syafi'i. Untuk berhati-hati. Walaupun yang dilarang Rasulullah dalam hadisnya, Rasulullah memperbolehkan isna'u kulli syai' ilal jima', ilal nikah. Lakukan segala hal kecuali nikah saja, berhubungan badan. Tetapi para ulama ini termasuk Imam Syafi'i mengambil kesimpulan untuk melarang antara pusar dan lutut juga dilarang, ihtiyatan, untuk berhati-hati. Barangkali dia tidak sadar, lupa istrinya sedang haid, akhirnya berhubungan. Khilafan li Ahmad, berbeda dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad berbeda dengan pendapat para imam yang lain. Beliau haitsu abahal istimta' mutlaqan ilal waqt. Di mana Imam Ahmad membolehkan bersenang-senang seorang suami dengan istri yang sedang haid mutlak, secara mutlak boleh, seluruhnya, kecuali al-wata', kecuali hubungan badan saja, kecuali jima' saja. Yang lain boleh, antara pusar dan lutut pun boleh pokoknya. Yang penting jangan dia berhubungan, jangan berhubungan badan. Ini Imam Ahmad. Tetapi Imam Syafi'i tadi lebih berhati-hati, khawatir nanti beliau melarang antara pusar dan lutut, barangkali yang namanya nafsu tidak terkendali, akhirnya sedang haid pun dihubungi. Ini poin yang kedua. Yang ketiga, dinul muslimin huwa dinus sahlul hanif. Agamanya kaum muslimin adalah agama mudah, lembut, agama yang mudah, yang toleran. Itu agama mudah. Cuman terkadang kita saja yang mempersulit. Jadi agama itu mudah. Yang keempat, karahatu ikhbaril muslim bima yakrahuhu au yasu'uhu. Tidak boleh memberitahukan kepada seorang muslim sesuatu yang tidak ia senangi, ataupun sesuatu yang yasu'uhu, membuat dia susah. Tidak boleh, karahah, dibenci, memberitahukan informasi kepada seorang muslim sesuatu yang ia benci. Tapi seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, ketika sahabatnya memberikan informasi bahwasanya Yahudi bilang begini-begini, orang Yahudi begini dan sebagainya, Rasulullah tidak merespon dan melihatkan berubah wajahnya. Karena sesuatu yang tidak disenangi oleh Rasulullah. Jadi tidak boleh kita memberikan informasi kepada saudara kita kaum muslimin, informasi berita yang tidak ia senangi. Yang kelima, masyru'iyatul ghadabi ala man irtakaba ma la yalik. Disyariatkan marah kepada orang yang melakukan sesuatu yang tidak layak, tidak pantas. Boleh. Maka disyariatkan marah kepada orang yang melakukan sesuatu yang tidak pantas, tidak layak. Yang keenam, poin yang keenam, la yasihu ighadatu al-adu bima yukhalifu asy-syar'a. Tidak boleh membuat jengkel musuh, menjengkelkan musuh dengan sesuatu yang melanggar syariat, syariat. Tidak boleh kita membuat musuh marah, menjengkelkan musuh dengan perkara yang bertentangan atau melanggar syariat. Artinya syariat itu tetap menjadi tolak ukur. Tolak ukur kita dalam hidup ini adalah berpegang pada syariat. Jangan sampai kita lepas dari syariat. Tidak boleh lepas dari syariat. Harus dengan syariat. Poin yang ketujuh, ini ada 11 poin. Masyru'iyatu qabulil hadiah wastihbabut tafriq minha. Disyariatkan menerima hadiah. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu menerima hadiah, apapun yang dihadiahkan oleh sahabatnya kepada beliau, beliau terima. Kalau beliau senang, beliau ambil hadiah itu. Kalau tidak senang, nanti ketika orang sudah pergi, beliau kasihkan lagi kepada orang lain. Artinya beliau tidak pernah menolak hadiah. Rasulullah tidak pernah menolak hadiah. Tapi kalau zakat, beliau tolak.
Beliau tidak, karena zakat itu harta kotor. Ya. Kalau hadiah, siapapun yang memberi hadiah, apapun bentuk hadiahnya, kecil maupun besar itu hadiah, diterima oleh Rasulullah. Rasulullah tidak menolak. Ya, seperti tadi dalam hadis tadi, ada orang datang kepada Rasulullah memberi hadiah susu. Akhirnya diterima oleh Rasulullah, kemudian dibagikan. Wastihbabut tafriq minha, dan disunahkan untuk membagi-bagi hadiah itu. Disunahkan untuk membagi, ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah tadi. Ketika beliau dapat hadiah susu, dia panggil sahabat, dua orang sahabat yang keluar tadi, kemudian beliau tuangkan kepada mereka susu yang beliau dapat hadiah dari seseorang tadi. Ya, itu disunahkan membagi-bagi hadiah yang diperoleh. Yang poin yang ke-8, la yanbaghi istimraru ghadabil muslim minal muslim. Tidak sepatutnya, tidak seyogyanya terus-menerus marahnya seorang muslim kepada muslim lain. Boleh marah, tetapi tidak boleh marah terus-menerus, ya. Nah, tadi Rasulullah sempat marah sebentar, tapi kemudian beliau panggil lagi sahabat itu dan juga dihibur dengan dituangkan susu agar mereka supaya tidak berburuk sangka kepada Rasulullah, ya, sehingga mereka pun akhirnya mengira meyakini bahwasanya Rasulullah tidak marah. Tadi kan mereka keluar dari tempat Rasulullah karena mereka mengira bahwa Rasulullah sedang marah. Ya, jadi boleh marah ketika melihat seseorang melakukan hal yang tidak layak, tetapi jangan berlanjut marahnya. Jangan terus-menerus marah. Kemudian poin yang ke-9, talabus sukutit tabi' inda ghadabil matbu. Anjuran diamnya pengikut ketika orang yang diikuti itu marah, pemimpin. Anjuran diam. Jadi para sahabat tidak ada yang bicara. Ketika Rasulullah tadi kelihatan seperti marah, mereka tidak komentar, langsung diam. Bahkan mereka langsung meninggalkan tempat. Itu anjuran seperti itu. Ketika orang yang kita ikuti, orang yang kita jadikan panutan sedang marah, kita jangan diajak omong, kita diam. Nah, diam ataupun ditinggalkan dulu biar tenang. Nanti kalau sudah reda baru diajak omong. Itu yang bisa diambil dari hadis tadi. Masyru'iyatul mulatafa wal mu'anasati ba'dal ghadab. Disyariatkan untuk berlaku lembut dan menghibur, mu'anasata, menyenangkan setelah marah. Ini dianjurkan. Ini kalau sudah marah itu, orang yang tadi dimarahi tadi dipanggil oleh Rasulullah, dikasih susu, dituangkan susu. Yang sahabat yang beliau wajahnya berubah karena kedua orang sahabat tadi, sahabat itu dipanggil oleh Rasulullah, kemudian dikasih susu. Ini disyariatkan. Nah, habis marah itu, orang yang dimarah itu dihibur atau disenangkan, diperlakukan baik. Nah, ini dilakukan oleh Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Mariki. Nah, dengar cerita-cerita dari sebagian orang yang pernah belajar sana. Beliau kan, Said Abu Yazid Al-Mariki itu termasuk keras, galak beliau ini. Apalagi kalau ada santrinya tidak sholat jamaah, tanpa uzur di kamar, wah habis dipentung habis-habisan itu. Didatangi di kamarnya, dipentung, dipukul habis-habisan. Kalau ada santri sehat, tidak sakit, tanpa uzur kok tidak sholat jamaah. Tapi setelah beliau marah, nanti murid yang dimarahi itu dipanggil, dikasih duit, kadang dikasih jam, kadang dibawa jalan-jalan pesir, naik pesawat atau kemana itu. Nah, itu murid yang dimarahi itu. Murid yang sudah dipukul, dimarahi, nanti dipanggil oleh beliau. Itu namanya mulatafa, mu'anasa itu. Nah, setelah dimarahi dihibur. Nah, dihibur tadi. Beliau marah itu karena untuk tarbiyah, mendidik santrinya itu. Karena beliau tidak senang apabila ada santrinya tidak sholat jamaah, tidak ta'lim, tidak belajar, tidak senang. Kemudian yang ke-11, talabu mukhalafatil yahud fi muamalatil haid, anjuran, permohonan untuk
berbeda dengan orang Yahudi dalam memperlakukan wanita haid. Jangan seperti orang Yahudi, ya. Nah, orang Yahudi memperlakukan wanita haid dengan mengeluarkannya dari rumah, tidak boleh tinggal serumah, tidak boleh makan minum serumah, kan kasihan. Ya. Lagi haid, umpamanya ada anaknya ataupun ada istrinya haid, suruh keluar rumah, tidak boleh tinggal serumah. Ya. Jadi mereka menganggap wanita haid itu sedang kotor, sedang kotor, penyakit, sehingga jangan sampai orang rumah tercemar, kata mereka. Jadi mungkin seperti itu, sehingga dikeluarkan dari rumah. Itu kebiasaan orang Yahudi. Ya, kita umat Islam dianjurkan untuk bertentangan dengan orang Yahudi. Tetap boleh bergaul, berkumpul dengan wanita yang sedang haid, tetapi jangan berhubungan badan saja. Jadi berada di tengah-tengah.